Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita memulai ibadah pagi ini, kita naikkan kidung pujian dari BN 112, Haleluya muliakanlah. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga,
Berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasakan aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu hukum Tuhan yang pertama hingga yang ke-10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebab Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengini rumah sesamamu. Jangan mengini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu
yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan epistel atau firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang tertulis di Ibrani 11 ayat 8 hingga ayat yang ke-16. Kita akan membacanya secara responsoria dan di ayat 16 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Itulah sebabnya, maka dari satu orang terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Kita bersama-sama. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Yesus
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan kur pujian dari Punguan Ina Maria.
Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom. Warta pelayanan Minggu 10 Agustus 2025. Romawi 1 nama Minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-8 setelah Trinitatis dengan topik minggu mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Romawi 2 umum. Poin yang pertama, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Bapak Ezekiel Mangasi Siagian, Ibu Melisa Krisdayanti Gultom pada hari Rabu 23 Juli 2025 dari week 29 NRJ 241736. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu 10 Agustus 2025 telah pindah keanggotaan jemaat keluarga Bapak Rinor Parlin Parluhutan Siregar, Ibu Tio Rasmi Simatupang dari week 7 NRJ 1751 pindah ke Gereja HKI Kalideres. Yang ketiga, pertemuan pengajar beserta orang tua dan peserta CD reguler. Sehubungan dengan akan dimulainya pengajaran sidul reguler pada anak-anak anggota jemaat kita, maka hari ini Minggu 10 Agustus 2025 pukul 15.30 WIB bertempat di gereja akan diadakan pertemuan pengajar dan orang tua beserta peserta CD reguler untuk tahun ajaran 2025-2026. Melalui warta ini dimohon kehadiran semua orang tua beserta peserta CD reguler untuk menghadiri kegiatan tersebut. Yang keempat, pembubaran panitia pesta pembangunan, peresmian kantor dan pembelian lahan. Hari Jumat 8 Agustus 2025, pimpinan HKBP Tangerang Kota telah membubarkan panitia pesta pembangunan, peresmian kantor dan pembelian lahan HKBP Tangerang Kota. Seluruh jemaat dan majelis HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas seluruh jerih lelah panitia. Dan untuk kesinambungan koordinasi Tok Ripe, pembelian lahan dari setiap week untuk hari selanjutnya, Majelis HKBP Tangerang Kota telah memilih koordinator, yaitu yang pertama Ketua Bapak Rawat Gultom, anggota Bapak Sintua Homisar Panjaitan, anggota Ibu Sintua Tianur Boru Sitanggang, dibantu oleh seluruh bendahara kelompok dan seluruh koordinator dari setiap week. Adapun laporan keuangan pertanggungjawaban panitia adalah sebagai berikut. Yang pertama, rekapitulasi penerimaan. Yang pertama, pemasukan saat pesta 25 Mei 2025 sebesar Rp760.180.500. Dari Tok Ripe sebesar Rp356.605.000. Dari spontanitas Rp166.500.000. Total penerimaan Rp1.287.285.500. Yang kedua, pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran kebutuhan pada saat acara pesta sebesar Rp221.149.300. Pembayaran lahan termin pertama sebesar 1 miliar. Total pengeluaran Rp1.221.949.300. Saldo sampai dengan tanggal 8 Agustus 2025 sebesar Rp60.336.200. Poin yang kelima, ibadah bulanan lansia distrik. Pada hari Selasa 12 Agustus 2025, HKBP Distrik 21 Banten akan mengadakan ibadah bulanan kategorial lansia sedistrik, dan yang menjadi tuan rumah di bulan Agustus ialah Penguatan Lansia HKBP Tangerang Kota bertempat di gereja. Untuk itu diminta kepada semua jemaat lansia agar mengikuti ibadah tersebut masuk pukul 10 WIB. Poin yang keenam,
perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2025. Hari Minggu 17 Agustus 2025 ialah ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Kita akan merayakannya dengan melaksanakan upacara proklamasi kemerdekaan sebelum ibadah pukul 8 WIB dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Dirjen KOR Bapak Sintua Parbutian Silaban dan Hening Cipta dipimpin oleh pengkhotbah di ibadah pukul 8 WIB dengan pemandu Song Leader HKBP Tangerang Kota. Poin yang ketujuh, konven pelayan penuh waktu. Pada hari Senin 11 Agustus 2025 di HKBP Persiapan Resort Taman Adiyasa akan diadakan konven pelayan penuh waktu dan keluarga. Masuk pukul 10 WIB. Romawi 3, Koinonia Pelayanan Persekutuan. Yang pertama, seksi remaja dan pemuda. Pada hari Sabtu 16 Agustus 2025 dilaksanakan kebaktian pendalaman Alkitab gabungan kategorial remaja dan pemuda. Dimulai pukul 19 WIB bertempat di Gedung Sekolah Minggu lantai 2. Diminta kehadiran seluruh remaja dan pemuda HKBP Tangerang Kota agar mengikuti kebaktian tersebut. Poin yang kedua, seksi AMA. Pada hari Kamis 14 Agustus 2025 akan dilaksanakan kebaktian pendalaman Alkitab seksi AMA bertempat di Sopo Saroha, masuk pukul 19.30 WIB. Diminta kehadiran pengumuman AMA Huria, AMA Kantata Gloria dan semua AMA dari setiap WIB untuk menghadiri pertandingan tersebut. Yang bertugas liturgis dari AMA WIB 25, doa syafaat dari AMA WIB 26, dan yang mengumpulkan persembahan dari AMA WIB 27. Persembahan pujian dari KOR AMA Huria, KOR AMA Festival Listrik, dan lagu pujian dari vokal grup trio AMA WIB 8. Dan yang menyediakan konsumsi dari WIB 3, 14, dan 28. Romawi 4, Diakonia Pelayanan Kasih. Yang pertama, ucapan selamat dan doa. Full timer, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan: A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 92 orang jemaat. Dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 14 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati Horas. Kita akan mendengarkan kur pujian dari Punguan Ina Deborah.
Saudara terkasih, marilah kita serahkan persembahan 1A, 1B, dan 2 dengan sukacita dan tulus, sambil menyanyikan Kidung Firman BN 468 dimanapun berada. Pujian, anugerah
Damai Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kiranya menyinari hati saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Atas kemurahan Tuhan kita tiba di gereja ini dengan selamat, karena dialah yang menyelamatkan kita. Dia yang menyertai dan memberikan waktu untuk kita memuji-muji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Khotbah kita di minggu ke-8 setelah Trinitatis yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai ayat 22. Saya baca untuk kita. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Karena dia hati kita bersukacita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, khotbah minggu ini merupakan mazmur puji-pujian dan pengajaran yang menekankan berbahagia orang yang mempercayai dan memiliki iman kepada Allah. Sering nilai kebahagiaan diukur berdasarkan kepemilikan materi. Semakin banyak dimiliki seseorang, maka semakin besar pula kebahagiaan yang akan dirasakan dan dinikmati. Benarkah demikian? Faktanya tidak selalu demikian. Karena kebahagiaan yang didasarkan pada sifatnya yang sementara dan bisa hilang atau berakhir adalah kebahagiaan yang semu. Hal ini disampaikan pemazmur dengan tegas bahwa seseorang tidak akan pernah beroleh keselamatan dan kebahagiaan sejati oleh karena kekuasaan
dan kekuatannya sendiri. Alasan bahagia itu dijelaskan oleh pemazmur dalam nats ini. Tuhan Allah lah sumber kebahagiaan yang abadi. Tidak ada yang lain. Karena Allah yang Maha Kuasa, pencipta, pemelihara, penyelamat dan pelindung atas seluruh ciptaannya, segala sesuatu oleh Dia dan tunduk kepadanya. Kitab Mazmur pasal 33 ini berisi puji-pujian kepada Tuhan atas segala kekuasaannya, sekaligus mengingatkan tentang keberadaan manusia di hadapan Tuhan. Manusia tidak dapat menyelamatkan diri oleh karena kekuatan dan kelebihannya sendiri. Keselamatan dan kebahagiaan sejati hanya dari Tuhan saja. Manusia juga harus menyadari jika ia atau kita bisa menjalani kehidupan ini bukan karena kemampuan kita, tetapi semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi kita selamat sampai saat ini, tiba di gereja ini, memuji-muji Tuhan, itu adalah atas anugerah Tuhan saja. Berkaitan dengan topik minggu ini, mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Meyakinkan kita bahwa mempercayai Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus akan mendapat pertolongan dan pemeliharaannya. Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi kesulitan sendirian. Memang akan selalu ada tantangan dan badai, kesusahan, kesulitan, penderitaan bisa saja menimpa orang benar, menimpa orang percaya, seperti Ayub. Tetapi yakinlah bahwa masalah yang kita hadapi tidak lebih besar dari kuasa Tuhan yang menyelamatkan, atau dengan kata lain, jika kita merasa persoalan kita besar dan tidak berdaya menanggungnya, maka percayalah kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari permasalahan. Yakinlah, Tuhan tidak akan memikulkan kepada orang percaya derita yang tidak bisa atau yang lebih dari kekuatannya sendiri. Tuhan tahu, Dia melihat dari sorga. Orang-orang percaya jika menghadapi berbagai kesulitan, Tuhan pasti menolong di luar kekuatan pengikut-pengikutnya. Keyakinan seperti itulah yang harus kita pegang teguh. Jadi sekalipun kita seolah tidak berdaya menghadapi beban dan pergumulan hidup kita amanginang, tetapi percayalah kuasa Tuhan jauh lebih kuat dan lebih dahsyat, lebih hebat dari kemampuan kita sendiri. Kita mengambil ada 3 hal pelajaran dari khotbah ini. Yang pertama, Tuhan pelindung, sekalipun jauh namun tetap dekat. Pemazmur ini mengatakan di dalam ayat 13, Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Artinya pemazmur memberikan gambaran tentang Allah. Dia berdiam di sorga namun matanya tertuju kepada umat pilihannya.
Dia jauh di atas sana, namun dekat bagi umatnya. Sekalipun Tuhan jauh di tempat yang maha tinggi, namun Tuhan melihat semua anak manusia. Istilah semua anak manusia digunakan oleh pemazmur bahwa Allah adalah Allah yang universal, Allah seluruh manusia. Bukan hanya Allah Israel, bukan hanya Allah Yahudi. Keuniversalan Allah disebutkan dengan istilah semua anak manusia dalam ayat 13 tadi. Kemudian penduduk bumi di ayat 14. Kedua istilah ini menggambarkan Tuhan mengasihi manusia tanpa membeda-bedakan siapapun. Semua umat manusia sama di mata Tuhan. Tentu kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Pandangan universal sering bertentangan dengan pemahaman pandangan Yahudi. Yahudi menganggap mereka adalah orang yang khusus, merasa hebat, tetapi tertutup, eksklusif. Seolah-olah Israel umat pilihan, yang lain umat yang harus dihukum. Mereka umat diberkati dan bangsa lain umat yang dikutuki. Itu pemahaman mereka. Apa yang ditekankan dalam khotbah ini adalah hidup yang terbuka, yang inklusif untuk semua orang. Percaya kepada Tuhan Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus mendorong kita hidup saling terbuka dan menerima yang satu dengan yang lain sebagai umat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang diselamatkan Tuhan, sebagai umat percaya pewaris surgawi. Itu yang pertama. Yang kedua, keselamatan hanya dari Tuhan. Dalam menjalani hidup ini akan selalu ada tantangan, akan selalu ada godaan, akan selalu ada ancaman, tekanan, ancam mengancam, tekan menekan. Dari mana kita mendapat pertolongan kalau hal itu bisa terjadi? Di dunia ini penguasa menjadi sandaran banyak orang. Sandaran berlindung dari tekanan dan tantangan. Artinya orang kuat dan berkuasa menjadi sandaran bagi orang mendapat perlindungan. Gudang doi, maporus, tuaka penguasa-penguasa. Tidak berserah kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan dan kuasa dunia ini. Dalam ayat 16 dikatakan, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Dengan khotbah minggu ini, kita beroleh pencerahan bahwa baik raja ataupun pahlawan maupun rakyat jelata tidak dapat menyelamatkan manusia dengan dirinya sendiri, dengan kehebatan, dengan kekuasaannya sendiri, dengan harta yang melimpah yang ia miliki sendiri. Hanya dari Tuhanlah pertolongan dan keselamatan bagi umat manusia. Di dalam kitab Mazmur sangat banyak kita temukan nats yang menjelaskan tentang Tuhanlah penolong dalam hidup kita. Bukan hanya nats atau pasal 33 ini. Kekuatan manusia terbatas, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah bersandar kepada orang yang berkuasa.
Raja juga tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak dapat apalagi menyelamatkan kita. Raja tidak dapat menyelamatkan kelompoknya, dirinya dengan kekuasaannya. Hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan seluruh umat manusia. Ayat-ayat ada beberapa saya kutip dari Mazmur, ayat yang menjelaskan pertolongan Tuhan. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat 2 dikatakan, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam ayat 2 itu, 121 ayat 2 itu, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya, pertolongan hanya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan isinya. Termasuk umat manusia, kita adalah umat ciptaannya. Dia menciptakan kita dan mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh umat manusia. Manusia akan selamat dan memperoleh kebahagiaan kalau tunduk taat atas firman atau titah perintah Tuhan. Hal inilah yang harus kita yakini dan percayai, bahwa Tuhan adalah penolong kita. Juga di dalam Mazmur 124 ayat 8 dikatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang ketiga, jiwaku menanti-nantikan Tuhan. Hal ketiga dari khotbah ini mengajarkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan tentang kesabaran. Dalam menghadapi kesulitan dan berbagai tantangan, jangan mudah berputus asa. Unak pamurahu madele, unang pitor apatis, toy mak songoni nama ninna, tong nama fokus, tong nama songonon ninna, apatis. Jika jawaban doa kita belum terwujud, jangan berputus asa, namun sabarlah menantikan kasih Tuhan, kuasa Tuhan untuk menolong dan menyelamatkan kita. Jiwaku menanti-nantikan Tuhan, menekankan tetap percaya bahwa Tuhan akan datang menolong kita. Keyakinan itu harus terpatri dalam hati kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Selain itu kita bisa bertahan karena dialah perisai kita. Tuhanlah yang selalu melindungi siang dan malam. Dimanapun kita berada, Dia atau matanya selalu tertuju kemana kita pergi. Tuhan melindungi, menyertai dan memberkati. Kedatangan Tuhan tidak perlu diragukan, karena Tuhan itu setia kepada yang dikasihinya. Kasih setianya tidak akan berubah, baik kemarin, sekarang atau kini, dan selama-lamanya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Itu ungkapan pujian di ayat 22 akhir dari nats ini oleh pemazmur kepada Tuhan. Artinya
menyendengkan hidupnya, berserah kepada Tuhan, hanya kasih setia Tuhanlah yang selalu melindungi, menyertai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah khotbah menjadi dasar hidup kita, bahwa kita kemana saja pun kita berada, pergi, berdiam, bekerja, Tuhan selalu ada melihat dan menyertai kita. Selamat merayakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Amin. Syukur dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menjadi bekal, dasar, kekuatan kami dalam hidup ini. Tuhan selalu menolong orang yang menyendengkan hidupnya kepadamu. Tuhan tidak tertidur, tetapi selalu melihat siang dan malam dan memperhatikan apa yang kami alami dan apa yang kami butuhkan. Tuhan, kami umat-Mu yang Tuhan kasihi, menyendengkan hidup kami. Tidak ada kekuatan lain yang kami andalkan hanya karena kuasa kasih Tuhan yang setia menyertai, melindungi umat-Mu. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu. Tuhan membahagiakan mereka dengan kekuatan iman yang terpatri dalam hidup mereka. Kiranya kuatkan juga mereka supaya tidak berputus asa bila jemaat-Mu menghadapi banyak rintangan, tantangan, berbagai cobaan, penderitaan. Tuhan selalu melihat kemampuan umat-Mu. Di luar kuasa-Mu, kami tidak berdaya, tidak dapat yang berkuasa kekuatan dunia ini yang kami andalkan. Karena itu Tuhan, sertailah jemaat-Mu dari yang kecil hingga yang lebih tua. Dimanapun mereka berada, Kau yang melindungi, menyertai dan memberkati. Ya Tuhan, segala kekurangan dan dosa kami, jangan itu Tuhan penghalang atas kasih-Mu menyertai kami. Dengan kemurahan-Mu, ampunikah dosa kami, supaya kami layak memuji, memuliakan Tuhan, dan layak menerima berkat-berkat-Mu hari ini dan hari yang akan datang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan, bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan untuk pembangunan gereja kita, mengantarkan persembahan ke depan altar. Besar kecil semua.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.